Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis butir soal. Menganalisis butir soal itu merupakan kewajiban dari kita sebagai guru agar kita mampu menghasilkan soal yang benar-benar berkualitas yang akan kita ujikan kepada siswa kita. Pengertian dari analisis butir soal adalah proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Bisa juga dikatakan bahwa analisis butir soal adalah kegiatan mengkaji, menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal itu digunakan. Adapun langkah-langkah kita dalam menganalisis butir soal, tentunya yang pertama adalah kita menulis soal, selanjutnya kita menganalisis dan merevisi soal. Setelah itu kita praktikkan tes atau uji coba tes. Setelah itu kemudian kita menganalisis bisa menggunakan manual ataupun dengan komputer. Setelah itu masuk kepada seleksi soal. Dengan kita menganalisis soal, kita bisa menentukan apakah soal itu bisa kita masukkan ke dalam bank soal yang akan di mana bank soal ini akan kita gunakan seterusnya gitu ya untuk melakukan penilaian. Sedangkan soal yang berkategori jelek itu bisa kita buang. Soal itu ada dua ya. Yang pertama adalah analisis soal kualitatif, yang kedua adalah analisis soal secara kuantitatif. Analisis soal secara kualitatif ini dilaksanakan ketika kita sebelum mengujikan soal, di mana yang kita analisis itu adalah materinya itu apakah sesuai dengan indikator soal, kemudian konstruksinya bagaimana, selanjutnya adalah bahasanya. Intinya analisis kualitatif ini dilaksanakan sebelum kita menguji cobakan soal yang kita buat. Butir soal secara kuantitatif adalah merupakan penelaah butir soal didasarkan pada data empirik atau data dari butir soal yang telah kita ujikan. Jadi ingat analisis butir soal secara kuantitatif ini kita laksanakan ketika kita sudah selesai mengujikan soal yang kita buat kepada peserta didik. Selanjutnya, analisis butir soal itu ada yang secara klasik dan ada yang secara modern. Yang secara klasik ini mungkin yang lebih sering kita gunakan ya. Yakni kenapa sering kita gunakan? Karena yang pertama murah, karena dapat dilaksanakan sehari-hari. Setelah kita selesai mengujikan soal, kita langsung bisa menganalisis soal tersebut. Yang kedua, tingkat kesukaran butir soal, kemudian daya pembeda butir soal, dan efektivitas pengecoh itu bisa langsung kita analisis. Yang kedua adalah analisis butir soal itu secara modern, di mana ini menggunakan IRT, Item Response Theory, kemudian sampelnya besar ya, lebih dari 100 mungkin, kemudian komposisi sampel dapat mengestimasi parameter dan tingkat kesukaran soal tanpa bias. Karena semakin besar sampel yang kita gunakan, maka analisis yang kita laksanakan itu semakin valid hasilnya. Untuk analisis data kuantitatif ya, yang pertama adalah kita analisis tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal itu rumusnya adalah TK sama dengan B per N, di mana B itu adalah banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi N itu adalah banyaknya peserta tes. Di mana setelah kita menganalisisnya, kita masukkan ke dalam rumus tadi, banyak peserta tes dibagi dengan banyaknya tes itu. Apabila hasilnya itu dari 0 sampai 3 atau dari 0 sampai kurang dari 3 nilai yang kita dapatkan, maka soal itu termasuk soal yang sulit. Sedangkan
kalau kita dapatkan tingkat kesukarannya itu dari 0,3 sampai dengan kurang dari 0,7, maka soal itu termasuk kategori soal yang sedang. Selanjutnya, apabila nilai yang dihasilkan itu 0,7 sampai 1, maka soal itu termasuk soal yang mudah. Perhatikan contoh berikut ini ya. Peserta tes sebanyak 150 orang. Selanjutnya dianalisis soal nomor 10 misalnya. Terdapat siswa yang menjawab benar itu adalah 120 siswa. Berapakah tingkat kesulitan soal tersebut? Ya, dengan menggunakan rumus tadi yang sudah kita paparkan tadi, bahwa tingkat kesukarannya itu sama dengan 120, yakni jumlah siswa yang menjawab benar dibagi dengan 150, di mana per 150 ini adalah jumlah peserta tes. Kita dapatkan 0,8. Di mana kalau mengacu pada kriteria tadi, maka soal nomor 10 ini adalah termasuk kategori soal yang mudah. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang daya pembeda. Apa sih daya pembeda itu? Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan peserta tes yang berkemampuan rendah dengan berkemampuan tinggi. Jadi, dengan kita menganalisis daya pembeda ini, kita bisa mengetahui bahwa soal itu mampu membedakan peserta tes yang benar-benar memahami kompetensi yang kita ujikan dengan peserta yang belum atau kurang memahami dengan kompetensi yang kita ujikan. Langkah-langkah kita melaksanakan analisis butir soal untuk menentukan daya pembeda ini adalah yang pertama, kita meranking hasil pekerjaan siswa dari skor tertinggi sampai skor terendah. Setelah kita ranking dari skor tertinggi sampai skor terendah, langkah kedua adalah kita membagi kelompok data itu menjadi 3, yaitu 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. Selanjutnya kita menghitung daya pembeda dengan rumus BA dikurang BB dibagi setengah dikali jumlah dari JA ditambah JB, di mana BA ini adalah banyaknya kelompok atas yang menjawab benar dan BB ini adalah banyaknya kelompok bawah yang menjawab benar. Sedangkan JA itu adalah banyaknya kelompok atas dan JB adalah banyaknya kelompok bawah. Selanjutnya, setelah kita selesai menganalisis daya pembeda ini, ada kriteria yang harus kita lihat. Apabila hasil yang kita dapatkan itu dari 0 sampai kurang dari 0,2, maka soal tersebut jelek, artinya harus dibuang, tidak boleh digunakan lagi pada tes berikutnya atau tidak boleh lagi dimasukkan ke dalam bank soal ya. Selanjutnya, apabila kita dapatkan nilai 0,2 sampai nilai kurang dari 0,4, maka soal tersebut cukup ya. Artinya ada hal-hal yang harus kita perbaiki dari soal tersebut ya. Kemudian apabila kita dapatkan itu nilainya itu 0,4 sampai dengan kurang dari 0,7, maka soal tersebut berkategori baik, akan tetapi diterima dengan perbaikan. Selanjutnya, apabila kita dapatkan nilai 0,7 sampai 1, maka soal itu berkategori baik sekali, artinya langsung bisa masuk kepada bank soal yang kita buat, atau bisa kita ujikan pada ulangan berikutnya gitu ya. Contohnya, contohnya peserta tes sebanyak 200 siswa ya. Setelah kita nilai dan kita ranking, dipilihlah 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. 27% dikali 200 itu kita dapatkan hasil 54. Berarti kelompok atas ini dari nomor 1 sampai 54, ranking nomor 1 sampai 54, sedangkan kelompok bawah ini berarti dari ranking 146 sampai 200 ya. Kemudian
hasil untuk soal nomor 8 kita dapatkan BA jumlah kelompok atas yang menjawab benar itu 50 dan jumlah kelompok bawah yang menjawab benar itu ada 10 orang. Berapakah daya pembedanya? Oke. Maka daya pembeda seperti tadi, rumus yang kalau kita masukkan tadi adalah jumlah BA dikurang BB, jumlah siswa yang menjawab benar di kelompok atas kita kurangi dengan jumlah siswa yang menjawab benar di kelompok bawah, berarti 5 dibagi setengah kali jumlah kelompok atas ditambah dengan kelompok bawah. Itu artinya 50 dikurang 10 dibagi setengah kali 54 tambah 54, atau dengan kata lain 40 dibagi 54, kita dapatkan 0,74. Kalau kita lihat kriteria yang tadi, maka soal ini berkategori baik ya, kan, tetapi perlu diperbaiki. Nilai daya pembeda yang dianjurkan oleh para ahli itu adalah berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,7. Yang terakhir kita akan belajar efektivitas pengecoh. Efektivitas pengecoh yang dimaksud adalah ketika kita membuat soal pilihan ganda, yakni menganalisis fungsi pengecoh, dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Seperti tadi ya yang saya jelaskan tadi, bahwa efektivitas pengecoh itu untuk soal yang berbentuk pilihan ganda. Kemudian efektivitas pengecoh itu pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya tes T yang memilih pilihan jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun. Dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Ya. Kemudian suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila minimal pengecoh itu dipilih oleh 5% dari peserta. Rumusnya adalah efektivitas pengecoh itu rumusnya adalah jumlah peserta tes dibagi dengan 4N, di mana N itu adalah banyaknya opsi ya. Kalau di tingkat SD itu opsinya kan 3 ya, ABC, berarti N itu 3. Kalau di tingkat SMP 4 ya, karena butir pilihannya itu sampai D. Kalau di tingkat aliyah atau SMA maka opsinya itu ada 5. Berarti jumlah peserta tes dibagi 4N ya. N-nya itu ingat jumlah daripada opsi pilihan gandanya. Contoh, jumlah peserta tes itu ada 50 dan dengan option pilihan gandanya itu ada 4. Sehingga kita bisa mencari daripada efektivitas pengecoh itu dengan rumus 50 dibagi 4 kali 4, di mana 50 dibagi 16 kita dapatkan 3,125. Kalau kita bulatkan menjadi 3. Artinya pengecoh dari suatu soal dikatakan berfungsi jika paling tidak dipilih oleh 3 peserta. Jadi setelah kita analisis itu, kalau kita dapatkan ternyata misal D itu yang dari semua peserta tes itu menjawab hanya 2, berarti efektivitas pengecohnya itu tidak berfungsi dengan baik. Efektivitas pengecoh ini bisa kita analisis ketika kita memberikan soal ini kepada untuk kelas-kelas yang heterogen ya, yang bukan kelas unggulan gitu. Kalau kelas unggulan tidak bisa kita gunakan efektivitas pengecoh ini gitu. Oke, jadi menganalisis butir soal ini sangat penting sekali kita lakukan sebagai salah satu tugas kita sebagai seorang guru, yaitu proses penilaian agar menghasilkan soal yang benar-benar bagus gitu ya untuk kita ujikan kepada siswa kita. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.